Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Arina Manasikana dengan nomor induk 2004026096. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan sedikit memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai aplikasi Al-Quran digital, yaitu aplikasi Golden Al-Quran, di mana keberadaan Al-Quran digital merupakan perwujudan lain dari konsep Al-Quran yang selama ini hanya tersedia dalam bentuk cetakan buku. Namun secara isi antara kedua wujud Al-Quran tersebut tidak memiliki perbedaan. Inilah salah satu hal penting dan menjadi keunggulan Al-Quran digital. Meski memiliki bentuk yang berbeda, namun kandungan dan isinya tidak berubah sedikit pun, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari manusia yang ingin mendengarkan dan mengkaji makna Al-Quran melalui fasilitas digital tersebut. Sedangkan aplikasi Golden Al-Quran ini merupakan terobosan dari para pencinta teknologi yang sangat ingin sekali jika umat Islam bisa semakin mudah dalam hal membaca kitab sucinya. Aplikasi digital Golden Al-Quran ini oleh Husain Syarif dengan kapasitas 138 MB ini dirilis pada tanggal 4 Maret 2019 dan diperbarui kemudian pada tanggal 10 Mei 2021. Nah, untuk aplikasi Golden Al-Quran ini sendiri sudah mendapatkan rating di Play Store yaitu 4,6 bintang, dan untuk ikonnya ini terdapat tulisan mushaf Zahabi dengan warna emas kecoklatan. Selanjutnya untuk fitur-fitur di aplikasi Golden Al-Quran ini, yang pertama ada fitur jadwal sholat 5 waktu dan sholat duha, di mana pengguna itu bebas memilih madhab dan suara adzan yang disuka. Kemudian di fitur ini pengguna juga bisa mengatur lokasi di mana pengguna ini berada. Selanjutnya yang kedua yaitu fitur penentu arah kiblat. Lalu ada fitur bacaan zikir, di mana zikir ini terdiri dari zikir pagi, zikir sore, bacaan istighfar, sholawat, dan zikir lainnya. Dan menariknya lagi, karena Golden Al-Quran ini aplikasi Al-Quran digital, tapi di sisi lain dia juga memfasilitasi dengan fitur hadis, di mana di dalamnya ada kurang lebih 40 hadis dan juga bacaan doa khatmil Quran. Dan ada kitab tafsir juga terjemahannya. Lalu yang kelima ada fitur audio player. Nah, ini untuk tampilan dari aplikasi Golden Al-Quran, di mana yang sebelah kiri itu ketika kita menyeting untuk mode gelap dan yang sebelah kanan itu mode terang. Ini untuk gambar dari penentu arah kiblat yang saya katakan tadi, seperti kompas. Ini bisa kita gunakan kalau kita berada di tempat yang baru, yang asing, yang kita belum mengenal arah kiblatnya itu sebelah mana. Nah, untuk fitur-fitur lain di aplikasi Golden Al-Quran ini yaitu ada fitur highlight versus by subject, di mana ketika fitur ini dinyalakan, maka setiap ayat yang ada akan menjadi beda warna di setiap ayat sesuai tema. Dan ada 5 pilihan warna, yaitu pink, jingga, biru, hijau, dan putih. Dan bisa di mode gelap terang seperti yang saya tampilkan di slide sebelum ini. Lalu ada fitur font yang bisa diperbesar dan bisa dikecilkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada penanggalan hijriyah, dan yang terakhir ada fitur pencarian sesuai surat, ayat, dan juz. Sebenarnya untuk fitur pencarian sesuai surat, ayat, dan juz ini ada bagiannya sendiri. Jadi untuk bagian mencari sesuai surat, bagian mencari sesuai ayat, dan bagian mencari sesuai juz ini sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi ketika pengguna ingin mencari sesuai surat, tinggal pilih bagian yang sesuai surat. Kalau ingin mencari ayat, tinggal pilih yang mencari ayat bagian itu, dan juga yang juz.
Kalau ingin mencari Quran surat An-Nisa, kita tinggal klik bagian yang mencari dengan sesuai surat, lalu ketik Quran surat An-Nisa, lalu akan muncul Quran surat An-Nisa seperti itu. Kemudian tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Golden Al-Quran ini. Yang pertama, kelebihan dari aplikasi ini bisa di-download secara gratis melalui aplikasi Play Store. Lalu di dalamnya terdapat terjemahan dengan bahasa sesuai dengan pilihan. Jadi ketika ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga bisa. Ketika ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga bisa. Selanjutnya, hadis dan surat di dalamnya bisa di-share dan juga bisa di-screenshot. Seperti itu. Lalu setiap halaman adalah ayat pojok. Kelebihan ini juga sangat menguntungkan sekali bagi para penghafal Al-Quran yang ingin memurojaah hafalannya, mungkin ini cukup menguntungkan sekali. Lalu yang kelima, halamannya tidak membosankan pembaca. Selanjutnya, kitab-kitab yang tersedia bisa di-download kapanpun. Jadi tadi yang saya katakan bahwa di sini ada fitur hadis yang kurang lebih 40 hadis tadi. Kalau kita mau menggunakannya itu sebenarnya harus di-download terlebih dahulu. Lalu di setiap surah juga terdapat nomor surat dan jumlah ayatnya. Dan juga ada keterangan ini itu termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah. Dan juga yang terakhir fiturnya banyak sekali. Lalu untuk kekurangannya sendiri, setiap ayat yang ada di dalamnya tidak bisa di copy paste. Jadi bisa di-share tapi tidak bisa di copy paste. Dengan kata lain hanya bisa di screenshot. Lalu yang kedua, tafsir setiap ayatnya menggunakan bahasa Arab, sehingga bagi pengguna yang kurang memahami bahasa Arab akan merasa kesulitan. Tapi di sisi lain ada juga fitur terjemahan dari tafsir yang disediakan. Lalu setiap akan mengakses kitab tafsir, maka perlu di-download lagi yang seperti saya katakan tadi. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.